Oke, untuk mata kuliah rangkaian listrik ini untuk prodi Teknik Elektronika Manufaktur kelas EM 1A dan B pagi serta EM 1A malam. Nah, ini unit 2 tentang pengukuran tahanan. Nah, di sini sifatnya adalah daring. Jadi praktikum tentang pengukuran tahanan di sini sifatnya adalah daring atau online atau hanya simulasi. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mensimulasikan rangkaian untuk beberapa tahanan atau hambatan menggunakan aplikasi Android Electric Circuit Studio. Nah, silakan teman-teman untuk mendownload aplikasi ini di Play Store ya, di Play Store Android. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah mampu menganalisis hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Kemudian komponen yang harus dipersiapkan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Electric Circuit Studio, nah di situ ada beberapa komponen ya yang bisa dipilih. Nah, untuk praktikum ini, nah nanti silakan menggunakan ohmmeter 1 unit, kemudian resistor. Nah, resistor ini ada 6. Nah, 100 ohm 1 buah, 330 ohm 1 buah, 1 kilo ohm 1 buah, 10 kilo ohm 1 buah, 100 kilo ohm 1 buah, dan 330 kilo ohm 1 ya, 1 buah. Nah, ini nanti silahkan dipersiapkan di aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, kemudian ini adalah teori dasar tentang tahanan atau resistor. Nah, silakan nanti dibaca-baca sebagai teori dasar untuk melaksanakan praktikum ini. Selanjutnya di poin D, nah nanti teman-teman harus membuat rangkaian pengukuran tahanan seperti ini. Jadi ini adalah tahanan atau hambatan yang disusun secara paralel. Di sini ada R1 nilainya, ini R1 ya, R1 nilainya 100 ohm, kemudian R2 330 ohm, R3 1 kilo ohm, R4 10 kilo ohm, R5 100 kilo ohm, dan R6 330 kilo ohm. Nah, silakan disusun sesuai atau seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti akan ada switch. Nah, switch ini S1, switch 1 ini saklar ya. Ini S2 sampai nanti S6 di masing-masing hambatan. Nah, ini nanti ada juga di aplikasi tersebut. Kemudian yang bagian atas ini disambung, yang bagian bawah ini disambung karena ini adalah paralel, kemudian dihubungkan ke ohmmeter. Nah, ohmmeter juga ada di aplikasi. Silahkan dipilih untuk positif dan negatif karena ini adalah hambatan, itu tidak terlalu berpengaruh. Boleh positifnya di atas atau positifnya di bawah. Nah, ini tidak berpengaruh karena kita mengukur hambatan. Kemudian jangan lupa kalau di aplikasi ini ketika aplikasi rangkaian sudah jadi maka perlu ditambahkan ground. Kalau tidak ada ground maka nanti tidak bisa di running. Seperti itu, silakan nanti dibuat aplikasi ini, dibuat rangkaian ini di dalam aplikasi. Nah, langkah-langkah cara membuatnya, nah ini silakan di poin E, langkah percobaan mulai nomor 1 sampai nomor 10. Nah, silakan nanti dibaca, kemudian dibuat rangkaiannya. Nah, setelah selesai, rangkaian dibuat, kemudian silakan di running. Nah, yang poin F ini adalah data pengamatan. Nah, nanti hasil pengukuran tahanan yang didapatkan setelah running nanti ditulis di sini dalam satuan ohm. Contoh R1 semua saklar close. Itu maksudnya semua saklar itu ditutup. Ya, ini adalah saklar ya S1 sampai S6. Misalnya semua saklar close berarti S1, S2, S3 sampai S6 ini harus disambungkan atau saklarnya ini harus nyambung ya,
close. Kalau open itu dia membuka begini ya. Ini close berarti dia harus nyambung. Yang dimaksud close di sini ini harus nyambung. Nah, ini bisa dibuka ya dengan mengklik button yang ada di sini. Nah, ini nanti dia akan buka. Tapi ini semua saklar harus close, berarti dia tersambung semua, harus nutup seperti ini. Kemudian kalau sudah nutup seperti ini, silahkan di running ya. Nanti hasil dari ohmmeter ini silahkan dibaca, kemudian ditaruh di tabel. Taruh di sini. Nah, untuk semua saklar close dari R1 sampai R6 itu sama. Ya. Itu sama. Nah, yang membedakan ada di sini. Misalnya R1, hanya S1 open. Hanya S1 open. Berarti maksudnya, kita kembali ke rangkaian ini, hanya S1 open. Berarti S1 ini di open. Silakan dibuka. Nah, ini nanti silakan diklik di sini. Ini akan open ya, saklarnya. Open, berarti dia dibuka. Yang lain tetap tertutup. Ketika dia dibuka, kemudian yang lain tetap tertutup, silakan di running. Nah, hasilnya pembacaan ohmmeter ini berapa? Nah, hasil dari pembacaan ohmmeter berarti ditaruh di sini. Kemudian untuk R2. R2, ini semua saklar close tadi sama ya. Nah, hanya S2 open. Nah, kita kembali ke sini, semua di-close dulu, disambungkan dulu. Kemudian S1 sampai S6 ini close, disambungkan dulu. Kemudian S2 saja di-open. S2 di-open. Nah, S2 di-open, kemudian silakan di-running, hasil di ohmmeter berapa. Dan seterusnya, nanti sampai S3 open, S4 open, S5 open, S6 open. Ya, sesuai dengan tabel yang diminta. Ya, ini ya, sampai R1, sampai R6. Silahkan hasilnya nanti ditulis di kolom sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang poin G, yaitu tugas dan pertanyaan. Nah, ini misalnya contoh, hitunglah hambatan total semua saklar plus menggunakan rumus. Bandingkan hasil perhitungan dengan hasil pengukuran ohmmeter di simulasi aplikasi Electric Circuit Studio. Tulis rumus dan cara untuk mendapatkan hambatan tersebut. Jadi, nah, nanti ketika belajar rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk case ini adalah di rangkaian paralel. Nah, itu ada rumus. Bagaimana mencari hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian paralel tersebut. Nah, jadi rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Nah, nanti kita bisa mencari penggantinya. Ya. Pengganti rangkaian tersebut, maksudnya pengganti rangkaian paralel ini, dari 6 ini hambatan totalnya berapa sih? Nah, ini kita menggunakan rumus rangkaian paralel. Nah, itu menggunakan perhitungan. Nah, nanti silahkan dengan menggunakan rumus atau perhitungan, nanti hasilnya ini berapa? Jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, berarti nanti hanya S1 saja open. Kemudian dihitung jawabannya berapa. Sampai nanti ke nomor 7. Gitu. Nah, ini menggunakan rumus tadi, rumus untuk rangkaian paralel. Nah, kemudian hasilnya tadi kalau sudah kan ada catatan di kertas ya, ditulis, kemudian nanti hasilnya tersebut difoto atau di-scan, kemudian ditaruh, difoto atau di-scan, kemudian dijadikan satu file dalam PDF ya, dalam PDF atau Word atau PowerPoint, kemudian nanti dikumpulkan di learning. Nah, ini tugas yang nomor 8. Nah, untuk nomor 9, ini untuk saat ini tidak perlu ya, jadi tidak perlu membuat video. Jadi nomor 9 ini tidak perlu dijawab, jadi sampai nomor 8 saja. Nah, nanti untuk nomor 8, ini nanti adalah hasil perhitungan yang nanti dilampirkan. Ini kan ada soft copy ya, jadi ini nanti silahkan diekstrak dulu. Yang saya kirim ini, modul ini dalam bentuk PDF, diekstrak dulu ke dalam Word. Kemudian nanti di bawahnya silahkan nanti ditambahkan hasil scan foto tadi. Kemudian nanti silakan di-save jadi satu file, baik di Word maupun PDF, kemudian nanti dikumpulkan di learning. Nah, begitu penjelasan modul 2 atau unit 2 tentang pengukuran tahanan. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih.